Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Semenjak time skip 2 tahun yang lalu, kemampuan dan kekuatan dari budak getah Monkey D. Luffy sudah berkembang sangat pesat. Di antara beberapa jurusnya, budak getah berhasil mengaktifkan Gear 4 yang menjadi gear terkuat dan senjata andalan Luffy saat ini. Terlebih, sudah banyak musuh yang berhasil dikalahkan Luffy sejak pertama kali Luffy mulai petualangannya sebagai seorang bajak laut. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih ada beberapa karakter dalam cerita yang belum bisa berhasil dikalahkan oleh Luffy. Salah satu alasannya adalah level kekuatan Luffy yang masih berada di bawah karakter tersebut. Lalu, siapa saja karakter yang belum berhasil Luffy kalahkan sampai sejauh ini? Langsung saja kita selesaikan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Tiga Admiral dan Fujitora. Ketika Luffy mencoba untuk menyelamatkan Ace dalam prosesi eksekusi di Marineford, Luffy harus berhadapan dengan seluruh pasukan Angkatan Laut serta ketiga Admiral terkuat Angkatan Laut sendirian, yaitu Kizaru, Akainu, dan Aokiji. Meskipun secara level kekuatan, Luffy pada saat itu masih jauh di bawah mereka, Luffy berhasil menunjukkan keberaniannya untuk menghadapi mereka bertiga. Ia tidak memiliki rasa takut sedikit pun menghadapi lawan yang sudah pasti tidak bisa dikalahkannya pada saat itu. Hal itu harus diterimanya karena memang Luffy lebih lemah dari ketiga Admiral terkuat Angkatan Laut tersebut. Bahkan Luffy sampai harus ditolong oleh yang lainnya untuk bisa pergi dari depan para Admiral itu. Berkat bantuan dari anak buah Whitebird dan aliansi yang dia bangun, Luffy berhasil menyelamatkan Ace. Namun, takdir berkata lain ketika Ace harus tewas di tangan Sakazuki. Begitu pula dengan Admiral Fujitora. Saat di Dressrosa, Luffy yang telah mengalahkan Doflamingo harus berhadapan dengan Admiral yang dijuluki sebagai monster itu. Fujitora menghalangi jalan Luffy untuk kabur dari Dressrosa, namun ia sekali lagi membuktikan tidak menunjukkan rasa takut kepada sang Admiral. Justru Luffy sendirilah yang menyerang Fujitora karena dirinya sudah muak harus kabur dari orang-orang kuat yang pernah dihadapinya. Berbekal ilmu yang dipelajarinya selama pelatihan bersama Rayleigh, ia menyerang Fujitora habis-habisan. Uniknya, Admiral itu terlihat tak tersentuh sedikit pun oleh serangan yang dilancarkan Luffy. Malah, Fujitora berhasil sedikit menekan Luffy dengan kekuatannya yang mengerikan. Memang, duel mereka tidak berlangsung lama karena pada akhirnya Luffy harus dibawa paksa oleh Hajarudin menuju kapal mereka. Namun menurut kami, jika pertarungan tersebut berlangsung lama, Fujitora akan keluar sebagai pemenang karena level kekuatan yang di atas Luffy. Bisa jadi kalau pertarungan tersebut langsungkan sekarang, Luffy mungkin akan keluar sebagai pemenang sebab ia sudah melatih kemampuan advance hakinya dengan haki masa depan yang dipelajari dari Katakuri serta Ryu haki yang dipelajarinya selama berada di penjara Udon. Kurohige. Pada masa lalu, Kurohige memang hanyalah kru biasa di kapal Whitebird, sampai kemudian dia berkhianat dan membuat kelompok bajak lautnya sendiri. Anak buahnya sendiri berisikan para penjahat level 6 Impel Down yang sudah pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, serta beberapa lainnya yang merupakan bajak laut berbahaya. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, Kurohige bisa dikatakan menjadi salah satu pesaing berat bagi Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Buah iblis Yami Yami no Mi miliknya sangat berbahaya jika melawan para pengguna buah iblis, karena kekuatannya tersebut mampu menetralkan semua pengguna buah iblis. Ditambah kekuatan penghancur dari Gura-Gura no Mi yang didapatkannya saat setelah Whitebird tewas, dengan cara yang belum diketahui tentunya. Nah, tentu saja level kekuatannya saat ini bisa dibilang masih jauh di atas Luffy. Bayangkan saja jika ia menyerap kekuatan Luffy dan memukul Luffy dengan kekuatan gempanya tersebut. Secara otomatis, Luffy akan bawa belur dengan sekali pukulan saja. Namun dibalik itu semua, kelemahan Kurohige adalah haki miliknya. Ia diketahui sebagai satu-satunya Yonko yang tidak memiliki Hausoku Haki. Serta Busoshoku Haki dan Keibutsukou Haki miliknya juga tidak terlatih dengan baik. Mungkin dari segi haki, Luffy bisa unggul. Hanya saja akan sangat sulit untuk melawannya saat ini dengan kemampuan Luffy yang sekarang. Luffy memang pernah bertemu dengan Kurohige beberapa kali, salah satunya adalah ketika di Impel Down. Mereka berdua bertarung untuk yang pertama kalinya. Meskipun pertarungan yang sangat singkat, Kurohige berhasil mengalahkan Luffy tanpa ada kendala sama sekali pada saat itu. Dengan semua kekuatan yang dimiliki Kurohige saat ini, membuat Luffy semakin sulit untuk mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Kaido.
Kaido merupakan jenderal dari bajak laut Beast dan merupakan salah satu Yonko atau penguasa lautan. Dia memiliki reputasi sebagai makhluk paling kuat di dunia. Menjadi sosok incaran Luffy, keduanya kemudian saling bertarung di bagian pertama Aqua no Kuni. Terlepas dari Luffy yang sudah mengerahkan semua tenaga, kemampuan dan kekuatan yang dia miliki, nyatanya hal itu tidak cukup ampuh untuk sekedar melukai Kaido. Berbanding terbalik, Luffy sendiri kemudian berhasil dikalahkan oleh Kaido hanya dengan satu kali pukulan fatal saja. Dengan bantuan gadanya yang sangat besar tersebut, Kaido mampu menumbangkan Luffy yang pada saat itu berada dalam mode Bone Man miliknya. Apakah itu menunjukkan bahwa level kekuatan milik Luffy jauh di bawah Kaido? Menurut kami, ya. Namun, dengan bantuan kekuatan flashback dari Rayleigh, semua masalah dapat diatasi. Rayleigh sendiri tahu bahwa Luffy akan menentang orang-orang kuat dari seluruh dunia termasuk Yonko. Jadi menurut kami, Rayleigh tidak akan membekali Luffy hanya dengan haki dan gear 4-nya saja. Pasti ada sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan oleh Rayleigh sebagai bekal untuk Luffy. Seperti yang kita ketahui, saat ini Luffy dan aliansinya sedang menyerbu Pulau Onigashima dengan tujuan tentunya meruntuhkan kekuasaan Kaido dan Orochi. Apakah dengan Luffy yang sudah mempelajari Ryo dari Hyogoro akan bisa membantunya mengalahkan Kaido? Kita tunggu saja. Big Mom. Sama seperti Kaido, Big Mom juga merupakan salah satu Yonko penguasa lautan. Dia merupakan pemimpin dari kelompok bajak laut Big Mom dan pemimpin dari sebuah wilayah bernama Total Land. Sedari kecil, Big Mom sudah sangat kuat dan memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Berbekal visi yang sangat kuat serta kekuatan Soru-Soru Nomi miliknya, psikopat gila ini akan menjadi lawan yang sangat merepotkan bagi Luffy. Dengan kegilaan tersebut, dia bahkan sanggup memakan Mother Carmel, sosok yang penting dalam hidupnya, dan akibat hal itulah dia kemudian memiliki kekuatan buah iblis Soru-Soru Nomi. Luffy dan Big Mom juga sebenarnya pernah bertarung ketika alur Whole Cake Island. Dan sama seperti Kaido, Luffy nyatanya tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi Big Mom. Dia berhasil menahan serangan Gear 4 milik Luffy dan kemudian melakukan serangan balik. Lalu, hanya dengan satu serangan saja Luffy berhasil dikalahkan. Katakuri. Kalian mungkin bingung mengapa Katakuri masuk ke dalam daftar ini. Namun, kami memiliki beberapa alasan mengapa level Luffy berada di bawah Katakuri pada saat itu. Seperti yang kita ketahui, Katakuri merupakan seorang Sweet Commander terkuat di seluruh kelompok bajak laut Big Mom, serta orang terkuat kedua di kelompok tersebut. Nilai buronannya mencapai 1.057.000.000 berry, yang mana wajar jika kemudian dia menjadi salah satu orang terkuat yang pernah dilawan Luffy sejauh ini. Ketika itu, Luffy bertarung melawan Katakuri di dunia cermin, dan pertarungan tersebut sangat sengit. Katakuri sempat berkali-kali memojokkan Luffy hingga berhasil mendorong Luffy sampai pada batas kemampuannya. Sebenarnya, jika berbicara mengenai kekuatan dalam bertarung, Katakuri masih lebih unggul daripada Luffy. Itu terlihat dari bagaimana damage yang diberikan oleh Katakuri lebih menyakitkan daripada damage yang diberikan oleh Luffy, serta kemampuan dari haki masa depan yang sangat merepotkan. Terlihat juga bagaimana Katakuri beradu tinju Bushisoku Haki dengan Luffy. Namun beberapa kali Luffy merasa kesakitan dikarenakan level Bushisoku Haki Katakuri lebih kuat daripada milik Luffy. Akan tetapi, Katakuri yang merupakan orang yang adil dalam bertarung menyerahkan nasibnya ketika melihat Luffy dengan semangat juang dan tekadnya yang pantang menyerah dalam kondisi apapun. Berbicara mengenai tekad, Luffy jauh lebih unggul dibandingkan Katakuri. Nah, karena alasan itulah mengapa kemudian Katakuri mengaku kalah dari Luffy. Kesimpulannya adalah, sebenarnya masih banyak karakter lain yang level kekuatannya jauh di atas Luffy, yang bahkan belum bisa dikalahkan oleh Luffy. Seperti misalnya Magellan, Mihawk, Sentomaru, atau Gorosei, serta beberapa karakter lainnya. Namun, kami hanya memilih beberapa karakter yang menurut kami berpotensi untuk menjadi lawan terberat Luffy di masa depan. Hal itu merujuk kepada karakter villain yang berhubungan langsung dengan Luffy. Selain itu, tidak ada yang spesial menurut kami. Jangan Anda bilang bahwa Shanks tidak disebutkan. Shanks itu bukan villain, melainkan karakter yang akan membantu Luffy mewujudkan impiannya.
Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang beberapa musuh yang belum bisa dikalahkan Luffy. Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan terdapat beberapa opini serta spekulasi yang kami kumpulkan berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang ada. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.